Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilbert Hasunungan Pratama dengan NIM 260 401 201 20002. Di sini saya akan meresponsi sebuah data gelombang yang dari praktikum oceanografi 2020. Nah, di sini teman-teman semua akan dikasih data mentah yang dimana nomor dari 1 sampai 200 yang masih berantakan, terus tinggi puncak, tinggi lembah, dan periode. Nah, setelah itu kan ntar teman-teman dikasih minta asistennya untuk masukin NIM belakang teman-teman. Seperti saya misalnya NIM belakang saya 002, di situ saya masukin NIM saya 002 di sini. Tinggi puncak, tinggi lembah maupun periode udah saya masukin. Terus setelah itu teman-teman pergi ke sini. Teman-teman masukin tinggi gelombang. Setelah itu enter. Nah, setelah itu di sini kan tinggi gelombang masih kosong. Nah, untuk mengisi tinggi gelombang ini gimana sih teman-teman caranya? Nah, di sini caranya itu pertama sama dengan yang ini tinggi puncak minus tinggi lembah. Nah, kita enter. Nah, setelah ini teman-teman tinggal kan udah hasilnya ada tinggi gelombang. Setelah ini teman-teman tinggal drag aja dari atas sampai data terakhir. Dari data atas sampai terakhir sini. Setelah itu, nah setelah ini kita kembali ke atas lagi. Terus kita drag dari sini sampai data akhir tadi. Ini kan masih berantakan, kita beresin dulu. Setelah itu kita beresin sampai data terakhir. Nah, ini udah data terakhir. Sekarang setelah udah di drag semua, teman-teman pergi ke ini sort and filter. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke custom sort. Terus ini kolomnya kita tinggi gelombang. Terus ini kita klik yang larger to smaller. Nah, klik OK. Nah, setelah itu kan di sini masih berantakan nih nomor ini. Kita drag bagian nomor ini dari atas sampai nomor terakhir. Di sini kan, nah kita drag. Nah, terus sudah terakhir sini kita ke sort and filter small to largest. Nah, setelah itu ada warning seperti ini. Kita ke continue with the color selection. Terus kita sort. Nah, setelah rapi seperti ini, teman-teman tinggal jumlah aja. Gimana sih cara jumlahnya? Nah, cara jumlahnya gampang banget. Nah, di sini kita masukin jumlah. Setelah itu kita gimana sih cara jumlah ini? Kita pakai rumus sama dengan sum. Terus habis itu sum D2 sampai D201. Klik enter. Nah, 201. Oke. Bukan ini ding, salah. Bukan di sini, teman-teman. Sorry. Saya salah. Nah, di sini. Nah, di sini jumlahnya kita masukin sama dengan sum
T2 sampai T201. Oke. Setelah itu teman-teman jangan lupa juga untuk jumlahin periode. Nah, tadi kan kita jumlahin gelombang, sekarang kita jumlahin periodenya. Nah, untuk periodenya sama seperti tadi, lu pakai rumus sama dengan sum U2 sampai U201. Kita klik enter. Nah, setelah itu di bawah, setelah ini udah muncul ini, kita hitung H dan T minimal. Setelah itu teman-teman jumlahin. Nah, untuk H dan T minimal ini sudah gimana? Untuk H dan T minimal ini jumlahnya 10% dari data keseluruhan. Nah, data keseluruhan ini 10%-nya itu jumlahnya sekitar ada jumlahnya 10% ini 20 data. Nah, untuk masukin datanya itu kita masukin sama dengan average T2 sampai 20 data ya teman-teman, jangan lebih, sampai 21 T21. Kita enter. Nah, setelah ini teman-teman hitung HT minimal untuk di periode juga, sama seperti tadi rumusnya teman-teman, sama dengan average U2 sampai U21. Nah, oh ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Nah, untuk titik 2 ini di dalam rumus ini itu sampai ya teman-teman, jangan keliru ya. Jadi setelah HT minimal ini teman-teman hitung juga H dan T signifikan. Untuk menghitungnya H dan T signifikan, di sini kan tadi HT minimal 10%. Nah, di sini HT signifikannya itu jumlahnya 33%. Berapa sih jumlah 200 data ini untuk 33% ini? Nah, untuk jumlah datanya yang kita masukkan ini sekitar kita masukin 66 data. Jadi 30% dari 200 itu 66 data. Untuk masukinnya sama kayak tadi, kita masukin rumus sama dengan average T2 sampai T67. Klik enter. Nah, untuk ini kita juga sama hitung periode 30%-nya 200, sama kayak tadi. Untuk 200 ini 30%-nya masukin 66 data. Jadi sama dengan average U2 sampai U67. Kita klik enter. Nah, setelah ini teman-teman hitung lagi H dan T maksimal. Untuk ini, untuk data maksimal itu kan 100%. Nah, untuk masukinnya kita masukin data gelombang, data dari 1 sampai 200 ya teman-teman, jangan lupa ya. Dengan rumus, kita masukin rumusnya sama dengan average
T2 sampai T201. Oke, kalau HT maksimal untuk periodenya sama seperti tadi, rumusnya sama dengan average U2 sampai U201. Oke, klik enter. Nah, setelah ini kita setelah hitung HT minimal, H dan T signifikan, H dan T maksimal. Sekarang kita menghitung korelasi. Nah, gimana sih cara ngitung korelasi ini? Cara ngitung korelasi ini kita hitung dengan rumus sama dengan korel T2 sampai T201, U2 sampai U201. Setelah itu kita klik enter. Nah, udah jadi seperti ini. Kita klik kolom kosong di sini. Setelah itu teman-teman ke insert. Setelah ke insert, teman-teman pilih yang ini. Setelah itu jangan lupa pilih yang ini, scatter. Nah, setelah itu kita pindahin ke sini. Kita gedein lagi seginilah kira-kira. Waktu kita select data, kita data pertama ini kan chart data range, kita masukin ini kita add series name-nya, kita masukin regresi gelombang. Nah, series X values-nya kita masukin data periode ya teman-teman, jangan tinggi gelombang. Kita masukin dari atas sampai dari 1 sampai 200. Untuk X series Y value-nya teman-teman baru masukin data tinggi gelombangnya. Nah, dari 1 sampai 200. Sip, setelah itu klik OK. Ini klik OK. Bentar, kita select data dulu. Sorry teman-teman, ada yang salah, ada yang ketinggalan teman-teman. Kayak gini. Terus oke. Setelah ini teman-teman pergi ke art ini, terus axis title, nih axis title vertikal. Nah, setelah itu teman-teman ini jangan lupa nama legend, right, terus habis itu teman-teman ke trade line, terus ke linear. Nah, setelah itu teman-teman klik yang ini nih, yang garis putus-putus ini, kita klik, double klik, terus muncul format trade line seperti ini, dan teman-teman centang display equation dan display RS equation. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman nih. Nah, setelah muncul seperti ini, kita rapihin bawa ke sini. Ini di sini, terus ini kita ganti periode. Nah, di sini kita ganti tinggi gelombang. Oke, setelah seperti ini, teman-teman sudah selesai mengolah data gelombang praktikum oceanografi 2020. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, terima kasih.